Detik-detik terbakarnya gedung serbaguna di perumahan Narogong, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang terekam kamera CCTV. Api diduga berasal dari letupan api petasan yang dimainkan 3 orang anak hingga membakar gerobak pedagang yang berada di samping gedung. Beruntung api bisa segera dipadamkan hingga tidak membakar seluruh gedung dan memakan korban. Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas kepolisian memintai keterangan sejumlah saksi. Kebakaran juga melanda sebuah rumah di Jalan Pancadharma, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu sore. Kebakaran yang diduga terjadi akibat percikan api yang menyambar saat pengerjaan pengesan ini membakar bangunan rumah dan 9 mobil angkot yang terparkir di dalam rumah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kobaran api dan kepulan asap tebal membakar 2 kapal penangkap ikan yang bersandar di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Angin kencang dan banyak bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyulitkan proses pemadaman. Tidak ada korban dalam kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik dari salah satu ruang mesin. Tarik-menarik barang dagangan dan teriakan histeris mewarnai penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Memberikan efek jera, petugas Satpol PP membawa paksa barang dagangan mereka ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Razia digelar, jumlah PKL yang berjualan di trotoar hingga menggamanan kaki. Seorang pengendara motor mendapat penanganan tim medis dan menghantam separator busway di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Akibat hantaman keras, kaki dan tangan korban luka dan harus mendapat penanganan lanjutan di rumah sakit. Masya Allah, aman kan? Murid taman kanak-kanak ini menangis sambil dipegangi gurunya saat petugas Kabupaten Tuban, Jawa Timur berusaha melepas mainan bongkar pasang yang tersangkut di jarinya. Sembari menghibur korban, petugas damkar dengan hati-hati memotong mainan tersebut menggunakan tang. Tinggal dipadam. Iya dong. Alhamdulillah. Dalam waktu kurang lebih 15 menit, petugas berhasil melepasnya membuat tangan korban bengkak. Gimana Dek? Sakit kan? Beruntung siswa tersebut tidak mengalami luka di jarinya. Dengan kejadian ini, diharapkan guru dan orang tua bisa mengawasi anak-anaknya saat bermain. Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, News melaporkan. Apa kabar Anda? Semoga semuanya dalam keadaan yang terbaik dan selamat berpuasa untuk Anda yang menjalankannya. Ada saya Herjino Syaputra, berikut Buletin News yang selengkapnya. Seorang pria yang mengaku sebagai nabi di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara akhirnya ditangkap polisi. Sementara di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, seorang wanita tega menganiaya dengan cara dimasukkan ke dalam karung. Polres Tebing Tinggi akhirnya menangkap dan menetapkan tersangka terhadap seorang pria yang mengaku sebagai nabi. Pria bernama Janes Kilondias sebelumnya mengaku nabi, mempostingnya di media sosial hingga viral. Seorang wanita di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara tega menganiaya anak di bawah umur dengan cara dimasukkan ke dalam karung. Aksi penganiayaan dilakukan karena pelaku kesal, korban telah pulang ke rumah saat disuruh mengambil air. Seorang remaja pelaku tawuran di Kota Padang, Sumatera Barat nekat bersembunyi di atap saat dirazia polisi. 8 remaja berhasil diamankan ke Mapolsek Koto sama barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Para pelaku akan menjalani pembinaan dan terancam sanksi hukum jika terbukti memiliki senjata tajam. Penetapan Komisi Pemilihan Umum KPU atas hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 menuai polemik. Pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Pilpres 2024 yang dinilai tidak normal dan banyak penyimpangan.
Berdasarkan rekapitulasi nasional dan rapat pleno, KPU mengumumkan pemenang Pilpres dan Pileg 2024. PDIP meraih dengan 25 juta suara. Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23 juta suara. Disusul Partai Gerindra dengan 20 juta suara. Sementara untuk Pilpres 2024, KPU menyatakan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sebagai pemenang dengan 58,6% suara. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan suara sebanyak 96 juta suara. Pasangan Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh 40 juta suara. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat 27 juta suara. Dan untuk terpenuhinya Menanggapi keputusan KPU, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyatakan mendapat tidak normalan dan penyimpangan sejak masa kampanye hingga penghitungan suara. sejak awal. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik. Tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Sementara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan memberikan pernyataan terkait keputusan KPU tersebut pukul 10.30 nanti. Tim Liputan melaporkan. Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sandy Ferdiansyah berniat maju sebagai calon wali kota Bogor 2024. Dirinya mengklaim telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono yang merupakan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang disebut-sebut akan maju pada Pilkada Kabupaten Sleman hingga kini belum usai. Namun kini beredar kabar Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sandy Ferdiansyah, berniat maju sebagai calon wali kota Bogor 2024. Bahkan Sandy mengklaim telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo pada 18 Maret lalu. Sandy sendiri mengaku masih menggalang dukungan partai politik untuk ikut pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kota Bogor. Kendati demikian, dirinya sudah mulai gencar mengenalkan diri ke masyarakat Kota Bogor dengan memasang berbagai macam poster tempel di angkutan kota. Sandy yang sebagai alumni sekolah Sandi Negara pada 2011 lalu menjadi ajudan Iriana sejak tahun 2015 dengan bertugas di Istana Kepresidenan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, ada banyak cara menunggu waktu berbuka puasa, salah satunya berburu menu takjil. Namun di tengah tingginya permintaan, tak jarang pedagang nakal memasukkan bahan makanan berbahaya bagi kesehatan. Dan ironis ya, tidak ada tindakan tegas bagi para pelaku. Bulan Ramadan tak bisa dipisahkan dengan tradisi berburu takjil. Tali tiga uang, pedagang dadakan banyak bermunculan layaknya jamur di musim hujan. Mereka menjajakan beraneka macam makanan dan minuman yang tentunya menggugah selera. Namun di balik lezatnya menu takjil, tak sedikit pedagang memasukkan sejumlah bahan bahaya bagi kesehatan. Tak karena acuh dengan dampak yang ditimbulkan atau memang pura-pura tidak tahu. Penting jajanan mereka laku di tengah tingginya permintaan. Kalau untuk takjil ditambahi zat-zat yang adiktif tetapi tidak untuk konsumsi manusia, misalnya zat pewarna, borak dan lain-lain, ini sangat bahaya buat kesehatan. Tentang BPOM ya, penting sih soalnya kan biar tenang makannya gitu. Harus aja gitu ada BPOM. Di sisi lain, seperti sudah menjadi tradisi tahunan, Dinas Kesehatan di sejumlah daerah akan menggelar inspeksi mendadak atau sidak pedagang takjil. Jika mendapati pedagang atau produsen makanan yang umumnya mereka hanya diberikan teguran dan edukasi. Hal inilah yang membuat efek jera itu tidak mengena. Ujung-ujungnya, menu takjil dengan kandungan zat berbahaya akan terus muncul setiap tahun. Arahan dari pimpinan setiap bulan Ramadan selalu lakukan intensifikasi pengawasan pangan takjil. Dengan kondisi seperti ini, calon pembeli yang sadar kesehatan harus jeli dan tidak serampangan memilih menu takjil. Alih-alih tergiur warna atau minuman penggugah selera, kesehatan tubuh jadi taruhan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, meski jam berbuka masih lama, tapi saya punya rekomendasi berburu takjil nih. Nah, kali ini ada pusat takjil yang selalu ramai pembeli, yakni di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Assalamualaikum pemirsa, puasa hari ini udah tahu belum rencananya mau buka pakai apa? Kalau saya sih kayak nyari-nyari dulu ya di kawasan Bendungan Hilir Jakarta Pusat ini karena banyak banget ragam menu yang bisa dipilih. Tapi apa aja sih? Yuk kita lihat lebih dekat. Wah, ternyata ramai juga nih pasar takjil Ben Hill yang jadi favorit warga Jakarta berburu aneka makanan untuk berbuka. Halo Kak. Iya. Ini lagi beli apa nih? Ngantri apa nih? Lagi ngantri sate nih. Sate apa belinya? Sate ayam. Terus ini juga punya kakak ini banyak banget. Iya, ini ikut. Harganya gimana menurut kakak? Menurut aku sih affordable banget. Ini titik yang dimana paling tempat cari-cari buat jajanan ngabuburit paling banyak di sini. Selain aneka takjil, di sini pembeli juga bisa mencicipi beragam lauk dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, pemirsa, setelah saya tadi nanya-nanya, kayaknya pilihan saya nih jatuh ke bubur kampiun dan juga es teler yang segar. Dari Jakarta, Gisel Yanorama, Dimas Winardi dan Laksana, sampai jumpa.